Anak-anak itu belajar dari penglihatan. Sehebat apapun nasihat kita, mereka tidak dengar. Yang mereka dengar, yang mereka pelajari adalah apa yang mereka lihat. Ayahnya merokok, maka anak itu akan merokok. Ayahnya caci maki, walaupun kita nasihat jangan caci maki, maka mereka akan belajar mencaci maki. Ayahnya pukul istri atau ibunya si anak ini pun akan belajar memukul istrinya nanti. Kita ini banyak tidak berani melakukan sesuatu yang sifatnya berhubungan pengorbanan terhadap agama karena dibatasi oleh anak-anak. Makanya Allah mengingatkan, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anak-anak, kata Allah, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Setelah kita selesai membahas tentang adab ketika bertemu atau berjumpa sesama mukmin, malam ini kita akan masuk ke dalam judul yang baru, yaitu adab ketika bertemu, berjumpa dengan anak-anak. Nah, judul ini akan membahas tentang bagaimana seharusnya ketika kita bertemu dengan anak-anak, apa yang selayaknya kita lakukan kepada mereka, dan itu semua tentu terambil dari akhlak Nabi SAW. Karena pada diri Nabi yang menjadi sandaran akhlak termasuklah berakhlak ketika berjumpa, bertemu dengan anak-anak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, urusan dengan anak-anak tidaklah sama dengan urusan dengan orang dewasa. Orang dewasa telah diberikan akal oleh Allah. Mereka tahu cara bermuamalah. Dengan anak-anak kita mungkin akan melihat sesuatu yang di luar akal sehat kita. Ada kalanya kita berbuat baik, mereka tidak sadar bahwa kita sedang berbuat baik. Tapi satu hal yang perlu disadari, bahwa anak-anak ini menjadi cikal bakal kita untuk mendapatkan saham terbesar setelah kita meninggal. Jadi salah satu amal jariah atau saham kita yang paling hebat setelah meninggal adalah dari tangan anak-anak kita. Kalau orang sempat menanamkan kebaikan pada anak-anaknya atau bahkan pada anak orang lain, maka kita bisa menuai pahala, kita panen pahala setelah kita meninggal dari tangan mereka. Kalau mereka melakukan amal saleh karena kita yang mengajarkannya, kita meninggal, semua amal saleh mereka dapat pahala lalu dikirimkan kepada orang yang berbuat baik dan mengajarkannya. Maka kita ini dapat gaji pensiun paling besar itu dari anak-anak. Banyak orang hari ini meremehkan anak-anak, menganggap ini manusia tak berguna atau tidak ada manfaat. Disitulah kita disuruh banyak belajar bersabar menghadapi anak-anak. Maka oleh karena itu
ketika kita bermuamalah dengan mereka, maka kita harus tampakkan sesuatu yang mereka bisa ikut, karena mereka itu belajar bukan dari pendengaran, anak-anak itu belajar dari penglihatan. Sehebat apapun nasihat kita, mereka tidak dengar. Yang mereka dengar, yang mereka pelajari adalah apa yang mereka lihat. Ayahnya merokok, maka anak itu akan merokok. Ayahnya caci maki, walaupun kita nasihat jangan caci maki, maka mereka akan belajar mencaci maki. Ayahnya pukul istri atau ibunya si anak ini pun akan belajar memukul istrinya nanti. Ayahnya keras, mereka akan bersikap keras. Ayahnya tukang pukul, mereka pun akan belajar menjadi tukang pukul. Jadi ini dunia anak-anak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari akhlak Nabi, bagaimana cara agar mereka menjadi andalan kita di akhirat nanti, ya, karena fungsinya besar sekali. Sampai mereka akan memberikan mahkota di kepala orang tuanya ketika mereka masuk surga dengan bimbingan dari orang tuanya, ya. Baik, di antara adab pertama, di antara adab yang paling penting, yang pertama yaitu ketika bertemu ilqa'us salam 'alal aulad. Kalau bertemu dengan anak-anak, tetaplah berikan salam, ya, jadi sederhana. Adab pertama kalau bertemu anak-anak, baik anak kandung, anak sendiri, tetaplah ucapkan salam. Nah, hari ini kan kesannya kalau dengan anak-anak kita enggak ucap salam, Pak. Kita kan hanya ucap salam kepada sesama kita saja yang kedua-dua, ya. Semakin tua semakin sering kita ucapkan salam, kan. Tapi dengan anak-anak, ada anak-anak bermain depan rumah, kita masuk ke dalam komplek, lalu ada anak-anak sedang bermain bola, kan rata-rata kita tidak ucap salam, kita lewati saja. Bahkan kadang-kadang bukan memberi salam, tapi kita geruh-geruh mereka. Geruh-geruh apa bahasa Indonesianya? Kita pindah kita kan begitu. Tidak ada yang, kadang-kadang ada cuma satu dua, tapi banyak yang menganggap enggak perlu memberi salam kepada mereka, menganggap salam kita ke mereka itu tidak berpahala, sehingga banyak yang lewati anak-anak, dia lewati begitu saja. Bahkan ada yang senyum pun tidak, dipanggil oleh anak-anak itu dengan nama kita, dengan julukan kita, tapi banyak orang yang tidak menyahut pun, dikiranya alah mana min, alah anak-anak pun apa kita peduli. Kalau lewat di depan orang dewasa sedang duduk di samping jalan, kita ucapkan salam. Ketika lewat di depan anak-anak di samping jalan sedang main, kita rata-rata tidak ucapkan salam. Padahal dalam hukum adab, ya, ternyata Nabi SAW tetap memberi salam dan mengajarkan untuk memberi salam kepada anak-anak. Di antaranya hadis Nabi SAW. Jadi marra Nabi SAW ala atfali al-abun. Pernah Rasulullah SAW melewati anak-anak yang sedang bermain-main. Dunia anak-anak itu kan memang dunia main-main, Pak. Dan mereka memang porsinya di situ. Kita boleh bebankan anak-anak itu dengan beberapa perkara, tetapi dunia main-main mereka jangan dicegah. Kalau mereka dicegah bermain-main di waktu kecil, maka mereka akan bermain-main di waktu besar. Maka orang yang main game-game hari ini, Pak, udah besar, katuha, kaputih, udah main game, itu orang-orang yang tidak sempat bermain-main di waktu anak-anak. Tapi ada juga yang di waktu anak-anaknya main, di waktu besarnya juga main. Dunia main-main itu mana anak? Rasulullah SAW melewati anak-anak bukan sedang solat, bukan sedang baca Quran, tapi mereka sedang bermain. Artinya, kalau dengan orang dewasa, salah satu tempat yang makruh memberi salam yaitu ketika melewati orang-orang yang sedang melakukan lahun, yaitu perbuatan sia-sia. Jadi kalau ada orang sedang main judi samping jalan itu jangan ucapkan salam.
makruh mengucapkan salam. Ada orang sedang main togel atau main apa saja, atau sedang sabu, narkoba, itu tidak perlu ucapkan salam. Ini posisinya anak-anak sedang main-main. Rasulullah melewati mereka. Lalu apa? Faqala lahum. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, Assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai anak-anak. Kata Rasulullah, sibyan itu jama' dari sabiyun, artinya anak-anak yang masih kecil, belum memayyiz. Rasulullah ternyata ucapkan salam, Assalamualaikum. Mau ditambah Assalamualaikum warahmatullahi, terserah. Lalu kemudian pernah juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra 'ala sibyan fasallama 'alaihim. Anas bin Malik salah satu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika melewati anak-anak yang sedang bermain, beliau juga memberi salam. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang lain, wa kana an-nabi yaf'aluhu. Dulu Nabi melakukannya. Jadi sahabat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi salam pada anak-anak, maka Anas bin Malik pun mengikuti amalan Nabi. Maka kita yang sudah mengetahuinya, seharusnya kalau kita mencintai Nabi, buktikan cinta kita dengan mengamalkan apa yang diminta oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi. Salah satunya adalah berilah salam pada anak-anak. Dan ini memang perlu dibiasakan Bapak Ibu, karena kita tidak terbiasa melakukan itu. Lewat depan anak-anak biasanya kita klakson mobil. Maksud klakson mobil bukan beri salam, tapi untuk menyuruh mereka pindah. Beda dengan klakson mobil ke orang dewasa. Kita klakson masuk ke komplek, kita klakson biasanya maksudnya memberi salam. Kita buka bahkan kaca mobil, lalu kita Assalamualaikum. Tapi dengan anak-anak kita tidak. Dari jauh susah kita klakson, maksud klakson itu adalah kapinah, menyuhang kapinah ke pupuk. Itu kan maksud kita hari ini. Maka ini harus perlu dirubah. Ternyata Nabi mengamalkan salah satu ajaran yang paling mulia adalah memberi salam pada anak-anak. Salam itu kan doa, keselamatan bagi kalian, rahmat Allah, keberkahan Allah, itu kan doa. Maka orang Islam ini diselubungi, diselimuti oleh doa. Ketika berjumpa sesama kita saling mendoakan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makanya orang Islam ini hidup tenang, Pak. Apalagi yang beriman. Islam itu hidupnya tenang, apalagi ditambahi dengan iman. Anak-anak kita doakan dengan salam. Bayangkan kalau berulang-ulang kita ketemu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pertama mereka terbiasa menjawab Waalaikumsalam. Itu ramai-ramai itu sedang main tu. Hari ini mungkin mereka enggak jawab karena enggak terbiasa. Bahkan mungkin mereka akan melihat kita sonyan, melain tangan. Hantam dah dengar lewitnya. Tak pernah kita dengar ada orang kasih salam tu kita. Yang banyak yang terbenak banyak. Kan? Mungkin mereka pertama sekali kita lewati, mereka kita ucapkan Assalamualaikum. Ya Sibyan itu tadi panggilan Nabi kepada anak-anak. Kita enggak perlu ucapkan Ya Sibyan. Jadi enggak perlu Assalamualaikumnya Assalamualaikum Ya Sibyan, enggak perlu. Itu terjemah Nabi karena ucapannya kepada anak-anak. Kita cukup dengan Assalamualaikum atau boleh tambah warahmatullah. Mungkin anak-anak itu pertama sekali akan heran, baru kali ini ada orang yang memberi salam. Tapi besoknya kita lewat lagi Assalamualaikum. Mereka semua akan mulai belajar menjawab salam. Ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, maka jadilah sebuah budaya di tempat tinggal kita bahwa memberi salam pada anak-anak. Anak-anak sedang main rame-rame, tiba-tiba rame-rame mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Bayangkan Bapak, kehidupan berubah di satu tempat karena kita membuat sebuah budaya baru. Disitulah Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengamalkan atau mengajarkan satu sunnah yang baik, kana lahu ajrun, orang yang mengajarkan satu sunnah yang baik itu dia dapat pahala, dia dapat pahala, wa ajru man amila ba'dah, dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau berhasil budaya itu kita tanamkan di komplek kita, Pak. Jadi sudah terbiasa tu. Assalamualaikum, ramai-ramai anak-anak Assalamualaikum.
maka mereka sudah mulai aneh kalau melihat ada orang tidak beri salam. Maka seluruh pahala salam itu diberikan kepada orang yang pertama sekali mempopulerkan salam di kalangan anak-anak. Apalagi anak-anak yang jawab salam, itu kan hatinya, Pak. Hati mereka itu kan bersih, walaupun badan, tapi mereka nggak ada dosa. Anak-anak itu nggak ada dosa, walaupun sesama mereka berkelahi, mudah diprovokasi, hanya gara-gara dengan satu kertas dibulit-bulit, dibalut-balut, dibulit-bulit satu kertas, lalu kemudian dia bilang ke kawannya, nyomakah ya, ini mamakmu, ini kertas ini mamakmu, ditaruhnya di bawah, diinjak kertasnya, Pak. Itu berantem itu dah. Oh, baik mayang punya masalah mak. Oh, berantem tu. Walaupun mereka berantem, mereka tidak ada dosanya. Walaupun mereka mencuri jambu, mereka tidak ada dosanya, Pak. Dosa itu ke siapa? Yang membiarkannya mencuri, yaitu orang tuanya. Yang tidak pernah menasihati mereka bahwa mencuri itu haram, orang tuanya. Mereka tidak ada dosa. Kalau kita dapat jawaban salam dari orang yang tidak berdosa, orang yang masih bersih hatinya, itu lebih mulia daripada salam orang yang ahli maksiat. Maka ini pelajaran pertama sederhana, tapi kita gagal membuat kebiasaan ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebarkanlah berita ini kepada orang lain, menyongana Nabi sallallahu, lewat di depan anak-anak berilah salam. Jadi tetap, dan saya yakin selama ini tidak terlaksana, karena di mana-mana kita lihat memang jarang. Apalagi kalau anak-anak itu sedang main dalam keadaan ribut-ribut, jarang sekali kita beri salam. Okeylah kalau kita enggak kasih salam ke anak-anak orang yang bukan anak kita, anak orang. Anak kita anak orang juga, tapi ini maksudnya anak orang. Biasakanlah memberi salam pada anak kandung. Pulang, Assalamualaikum. Dia yang buka pintu, Assalamualaikum. Ketemu, Assalamualaikum nak. Biasakanlah dengan anak kandung. Kalaupun tidak bisa memberi salam pada semua anak-anak. Baik, itu adab yang pertama ketika bertemu dengan mereka. Kemudian yang kedua, adab yang kedua yaitu ar-rahmatu bil aulad. Ketika bertemu, sayangilah mereka. Sayangilah anak-anak. Jadi tanamkan sifat sayang pada anak-anak. Jadi bukan hanya pada istri, bukan hanya pada anak kandung, tapi tanamkanlah sayang, sifat sayang ketika bertemu dengan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuhramur rifqa yuhramul khair kullu. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka Allah tidak akan memberikan khair kullu. Allah haramkan memberikan khair, memberikan kebaikan. Orang yang tidak punya sifat sayang, maka Allah pun tidak sayang pada mereka. Apalagi terutama kepada anak-anak yang butuh kasih sayang. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh rajulun wa ma'ahu sabi. Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang yang membawa anak-anak. Faja'ala yadhummuhu ilaihi. Anak-anak itu dipeluknya dengan kuat. Jadi laki ini datang ke Nabi sambil bawa anak-anak, dipeluknya dengan kuat anak ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, atarhamah, engkau sayang pada anak ini? Ditanya Nabi, engkau sayang pada anak ini? Qala na'am. Dia menjawab, na'am ya Rasulullah, aku menyayanginya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah kemudian berkata, fallahi arhamu bika minka, fallahu arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Ketahuilah, kasih sayang Allah lebih hebat Allah curahkan kepadamu daripada kasih sayangmu yang engkau curahkan pada anak ini.
wa huwa arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Maha penyayang di atas semua yang menyayang. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Lihatlah Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah mengatakan janji orang yang menyayangi anak-anak, maka Allah lebih sayang kepada orang ini, lebih hebat sayang Allah pada orang ini dibandingkan sayangnya dia pada anak-anak. Kita ni kan kalau lagi sayang anak apa? Kita kan kadang-kadang lupa tentang ibadah. Kan besar sekali kasih sayang kita pada anak-anak, sehingga Rasulullah pernah menyebutkan al-aulad mujabbanah wa mubakhalah. Anak-anak itu bisa membuat seseorang menjadi penakut dan menjadi kikir. Dalam hadis yang lain, anak-anak bisa membuat seseorang menjadi mujabban, jabin, menjadi seorang pengecut, penakut. Apa maksudnya? Kita kalau nggak punya anak atau lajang, belum nikah, tidak punya anak yang kita sayang, itu kita berani, diajak perang pun kita perang, diajak berjihad kita nggak mikir panjang, alah metidro kopi, ya, tinggal sendiri pun apa pikir panjang. Tapi bagi mereka yang punya anak, apalagi anak-anak yang kecil-kecil, itu ketika diajak jihad, itu pasti mikirnya panjang. Ini kalau saya jihad, saya mati, siapa yang pelihara mereka? Rasa-rasanya tidak siap meninggalkan mereka. Makanya banyak orang yang menjadi pengecut ketika ada anak bersamanya. Kita ini banyak tidak berani melakukan sesuatu yang sifatnya berhubungan pengorbanan terhadap agama karena dibatasi oleh anak-anak. Makanya Allah mengingatkan, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anak-anak, kata Allah, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan disebut oleh Allah harta dan anak-anak, enggak disebut istri, karena anak-anak begitu lahir, istri jadi nomor 2. Dulu sebelum ada anak, istri nomor 1, karena kita berharap istri jadi jembatan punya anak. Ketika istri hamil, kita masih sayang istri, Pak. Begitu lahir, di hari lahirnya saja kita kadang-kadang maknya saja enggak kita lihat lagi. Langsung kita tanya duluan, agam peninang, laki apa perempuan? Kata suster, alhamdulillah laki. Masya Allah, kita gembiranya. Mamaknya enggak kita tanya. Mamaknya yang melahirkan anak itu saja kita tidak tanya. Makanya akhirnya si mama itu kata dia, oh mahana dingin dong, saya enggak ditanya pun, peluk kembali, masukkan kembali anak itu kalau begitu. Jadi sampai begitunya kita mulai dari hari itu semua perhatian kita ke anak-anak. Kita mulai buat rencana-rencana, kita belikan baju ini, kita buat ini, rencana macam kita buat demi ya, begitu keadaannya. Makanya ketika kita menyayangi anak itu kadang-kadang membuat kita terlalaikan. Makanya Allah sering-sering ingatkan itu. Artinya apa? Kita penuh kasih sayang pada anak-anak kita. Lalu Rasulullah tadi mengatakan juga perkara kedua kita gara-gara punya anak, yaitu menjadi mubakhalah. Kita sering berubah menjadi kikir. Sebelum punya anak sedekah banyak, setelah punya anak sedekah sedikit. Kenapa? Mulai kita bereskan untuk anak, ini SPP-nya. Masuk ke masjid dulu 10.000, punya anak 5.000. Kenapa 5.000 lagi? Ternyata untuk jajan anak keluar dari masjid. Ada yang berhenti es krim, roti, macam-macam. Kita mulai berfikir 5.000 ke masjid, 5.000 ke jajan. Dulu untuk Allah semua. Mubakhalah, berubah jadi pelit. Sedekah enggak banyak lagi, karena banyak yang harus kita korbankan untuk anak. Baju anak lebih penting daripada kita beli baju orang miskin. Sampai sedekah Ramadan pun sudah enggak banyak lagi ketika sudah punya anak. Semuanya kita korbankan untuk anak. Rasulullah mengatakan seseorang itu menjadi bakhil karena anaknya. Namun walaupun begitu, bukan bermakna enggak boleh sayang anak. Cukup hanya pisahkan, jangan jadi pengecut, jangan jadi bakhil. Itu saja yang perlu dipisahkan. Orang yang sayang anak itu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang pujian Nabi dan anjuran Nabi untuk menyayangi anak-anak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk dengan beberapa sahabat, kemudian Rasulullah bertemu Hasan dan Husain, kemudian Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Lalu ada salah satu sahabat melihat Nabi mencium anak-anak. Ada salah seorang yang mengatakan, andi asyratu aulad, aku punya 10 orang anak, aku tidak pernah mencium mereka. La muqabbiluhum abada, aku tidak pernah mencium mereka sampai hari ini, kata dia. Jadi ketika melihat Nabi cium anak-anak, bagi orang jahiliyah pada waktu itu agak sedikit aneh, karena orang Arab itu kan karakternya keras, orangnya keras. Mencium anak-anak di masa jahiliyah itu terasa sedikit aneh, seperti seperti sifat-sifat perempuan lah. Artinya ni kok kayak perempuan cium-cium anak-anak. Ini bagi mereka sesuatu hal yang aneh, pandangan Nabi mencium anak-anak. Lalu kemudian dia mengatakan, aku punya 10 orang anak, tidak pernah aku cium sekalipun. Maksudnya apa cium-cium? Ilung nanti peluh roh ni, anda aku cium tiga api. Hana mampu cium-cium, katanya. Entah apa cium-cium anak. Tak pernah ni kejadian ini begini sama kita, katanya. Disitulah Nabi kemudian mengatakan, man la yarham la yurham. Ingat kata Nabi, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hati. Yang tidak pernah punya sifat sayang pada anak, maka dia tidak akan disayangi. Bagi orang tua yang punya hati yang keras, yang mungkin tidak tersentuh dengan ayat dan hadis-hadis tentang kasih sayang kepada anak-anak, lalu dia menganggap bahwa anak-anak itu tidak layak untuk disayangi, tidak layak dicium, keras, karakternya keras. Jadi kalau anak-anak itu dianggap sebagai orang yang boleh dia tampar, dia tendang, dia injak, dia pukul, disuruh ini, disuruh itu, enggak pernah ada satu pun sifat sayang yang dia nampakkan. Ini biasanya berlaku pada seorang ayah atau ibu yang tidak cukup pendidikan agama, enggak cukup pendidikan agama, jadi hidup sendiri, apalagi sempat hidup dalam kekerasan. Hidup dalam kekerasan, terbawa kekerasan itu dalam rumah. Dari kecil anak-anaknya itu enggak sempat, dia pegang enggak ada, dia gusuk pun enggak ada, dia elus-elus kepala enggak ada, apalagi diangkat, dicium, oh enggak sempat Pak, enggak sempat. Pulang kerja gerumhum langsung ada dikaih, langsung tertidur, besok pagi bangun kerja lagi, itu anak enggak terperhatikan. Anak kecil main-mainlah sendiri di situ, enggak ada waktu untuk menyayanginya, enggak ada waktu untuk menggendongnya. Apa kata Nabi? Yang tidak sayang tidak akan disayang. Efeknya apa nanti? Sedikit-sedikit terbangun dalam hati anak ini, dia tidak disayang oleh orang tuanya. Begitu tidak disayang oleh orang tuanya dan nampak perbuatan itu, nanti tunggu ketika kita terbaring di rumah sakit kah, di rumah kah, kita stroke, asam urat, kolesterol, tak bisa jalan, enggak ada satu anak pun yang sayang sama kita. Mereka cuma berbisik-bisik, ayah sakit, kata anak lain, mbah kemah ke dia, biar kemas dia di situ. Ada yang bilang lagi, biar babas kirus terus di situ dia. Semua benci ke ayahnya. Kenapa? Teringat, dulu yang teringat cuma pukulannya, yang teringat cuma rotannya, yang teringat cuma tamparannya, caci makinya. Anak pulang SD bukan diciumnya dulu, bukan disayangnya dulu, bukan dipeluk, enggak ada cerita itu. Bawa jalan-jalan malam Sabtu, malam Minggu, kasih makan ini makan itu, enggak ada. Jangankan bakso beranak, bakso enggak ada anaknya enggak dia mau makan. Semua itu terpatri di dalam hati, tersimpan dalam hati. Dia tidak sayang kita, muncul benci,
Akibat muncul benci, tercampaklah kita waktu sakit. Tidak ada yang mau cebok, tidak ada yang mau siram kencing kita. Ganti pampers pun menjijikkan bagi mereka. Semua benci. Rasa-rasanya ingin ambil rotan untuk memukul kembali, bang. Dan mereka tidak ada rasa iba ketika ayahnya mengeluh, mengeluarkan suara rintihan. Tidak ada rasa iba. Kenapa? Man la yarham la yurham, kata Nabi. Yang tidak pernah sayang anak atau tidak sayang anak, tidak akan disayang oleh anak. Itu hukum sebab akibat pasti berlaku. Jangankan kita manusia biasa, Nabiullah Ya'qub alaihissalam pun terjebak dalam masalah ini. Sampai ketika abang-abang Yusuf sudah membuang Yusuf dalam sumur, itu abang-abangnya masih mengatakan tentang ayahnya ini tidak sayang ke mereka. Sampai mereka mengeluarkan kalimat dalam surat Yusuf, inna abana lafi dhalalin kabir. Sesungguhnya ayah kita ini benar-benar tersesat. Begitu kata abang-abangnya Yusuf, benci ke Ya'qub. Jadi sampai mengatakannya ayah kita ini tersesat nih. Tersimpan sampai besar. Padahal Ya'qub sayang pada mereka, cuma tidak adil saja pada kasih sayangnya, pada sayang. Tapi karena begitu saja tersimpan dalam hati. Maka hati-hati kita hari ini yang hidup dengan dunia anak-anak kita, itu dalam keadaan memang enggak pernah kita tampakkan kasih sayang kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Anas bin Malik, itu pernah terjadi pada Rasulullah, pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Anas bin Malik menceritakan, qala ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Pernah datang seorang perempuan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa, perempuan ini membawa anak, 2 orang anak perempuan. Fa'atadha Aisyah 3 marat. Lalu Aisyah memberikan 3 kurma. Aisyah memberikan 3 kurma, karena perempuan ini sambil bawa anak meminta sesuatu makanan pada Aisyah. Diberikanlah 3 butir kurma. Bukan bermakna Aisyah pelit. Memang pada waktu itu yang cuma ada kurma. Rasulullah itu di rumahnya itu enggak ada kulkas, Pak, yang bisa simpan makanan banyak-banyak, enggak ada. Rasulullah itu pernah pulang ke rumah enggak ada apa-apa, kemudian beliau puasa. Ketika datang hadiah dari sahabat, baru beliau buka puasa. Begitu gaya hidup Nabi. Kita kan enggak, Bang. Buka kulkas di dalam, siap untuk seminggu. Ada yang sarden 2 minggu yang lalu kado dalam kulkas, sudah kering dalam kulkas makanan-makanan. Rasulullah, makanya Aisyah cuma kasih 3 tamar, 3 kurma. Fa'atat kulla sabiyin laha tamrah. Lalu perempuan ini memberikan setiap satu bayi, satu anak-anaknya 1 tamar. Dan dia pegang 1 tamar karena ada 3, anaknya ada 2 tadi. Wa amsakat li nafsiha tamarah. Dia pegang 1 kurma. Fa akala sabyani tamratain. Anak-anak yang 2 orang ini makan 1 kurma 1 kurma. Berarti tinggal 1 kurma di tangan ibunya. Wa nadhara ila ummihima. Ketika mereka sudah makan 1 kurma, mereka memandang ke ibunya. Dia pandang ibunya, ya. Fa'amadatil ila tamrah fashaqqatha. Maksud mereka pandang, maunya ibu 1 lagi itu pun kalau bisa untuk kami aja lah. Ini ibunya belum makan nih. Tadi sudah 1 anaknya. Kedua anak ini memandang ibunya seakan-akan meminta 1 kurma ini agar untuk mereka juga. Apa yang terjadi? Fashaqqatha. Dibelahlah kurma ini menjadi 2. Fa'atat kullu sabiyyin nisfat tamrah. Maka setiap anaknya diberikan setengah. Otomatis ibu ini tidak makan. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah. Lalu setelah selesai kejadian itu, ibu ini pulang. Lalu Nabi baru pulang ke rumah Aisyah. Lalu Aisyah menceritakan tentang kejadian tadi. Faqala, Rasulullah mengatakan. Jadi Aisyah ketika cerita itu dalam hadis riwayat yang lain dengan kisah yang sama, Aisyah takjub. Kata Aisyah, sungguh mengherankan, aku takjub, dengan seorang ibu yang membawa 2 orang anak. Padahal tadi
kurma itu bisa saja dia makan untuknya, tapi dia belah lagi, dia berikan ke anaknya, dan itu ibu itu tidak makan. Aku takjub sekali, kata Aisyah. Faqala, Rasulullah menjawab, wa ma yu'ajibuka min zalik, ya. Apa yang membuat kamu heran dengan keadaan itu, wahai Aisyah? Ya. Laqad rahimallahu birahmatiha sabiyiha. Ketahuilah wahai Aisyah, kata Rasulullah, ibu itu diberikan kasih sayang oleh Allah. Allah menyayanginya melebihi sayang dia kepada kedua bayinya. Jadi dengan memberikan kurma yang satu saja untuk setengah-setengah anak-anaknya, kata Nabi, Allah sangat sayang pada ibu itu sebagaimana melebihi sayangnya dia kepada kedua anaknya. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah kasih sayang Allah turun kepada orang yang selalu menyayangi anak. Makanya jangan sampai kita hidup dibenci oleh anak karena kurangnya kasih sayang. Kalau Nabi SAW itu jangan tanya, ya, tentang kasih sayangnya kepada semua anak-anak yang pernah bertemu dengannya, ya. Dan sebagai penutup sebelum kita bertanya jawab, ya, ketika anak Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yaitu Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi, itu Nabi menguraikan air matanya. Jadi jatuh air matanya ketika anaknya meninggal, ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma hadzal dumu', kenapa engkau sampai nangis? Bukankah engkau yang menasihati kami untuk bersabar, jangan nangis, ya. Kalau seandainya ada yang meninggal, banyak-banyaklah, tapi engkau menangis. Apa kata Nabi? Hazihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadih. Ini adalah kasih sayang yang Allah titipkan kepada hamba, ya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah sangat sayang kepada hamba yang punya kasih sayang. Jadi beliau nangisnya bukan menyesali kematian anaknya, tapi nangis itu rahmat dari Allah. Kita kalau nangis karena anak kita terluka, terbakar, cacat, macam-macam, itu bukan nangis menyesali, tapi nangis karena rahmat Allah yang Allah titipkan pada kita, yaitu tentang sayang pada anak. Makanya ketika orang meninggal dibolehkan menangis, yang tidak boleh melakukan niyahah, yaitu sambil menangis tapi meratap. Meratap itu macam-macam. Yulattam, menampar-nampar wajah, atau dia sebut-sebut orang ini, kalau tidak ada engkau, wahai anakku, kalau engkau mati apakah guna diriku? Aku tidak manfaat lagi, bagusnya aku bunuh diri. Macam-macam dia akan meratuh. Itu sudah masuk dalam kategori haram. Tapi kalau cuma menurunkan mata, tidak mengapa. Oh, ada hadis Ustaz yang mengatakan bahawa air mata seseorang bisa menyebabkan azab pada si mayat. Itu hadis itu benar. Hadis itu benar, ya. Innal mayyit yu'azzab bibuka ahli. Sesungguhnya mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Hadisnya benar, pemahaman kita yang salah, ya. Kata para ulama, hadis itu, yaitu mayat diazab karena tangisan keluarga, itu karena itu kalau ada andil si mayat yang membuat tangisan keluarganya terjadi. Karena dulu di masa jahiliyah itu ada pesanan dari orang yang mau meninggal. Apa pesanannya? Itu yang menjadi salah satu syarah hadis itu. Pesanannya, orang jahiliyah itu kan suka diagung-agungkan kalau meninggal. Maka mereka mesan, kalau aku meninggal maka kalian menangislah. Kalau aku meninggal, menangislah. Jadi menangisnya itu untuk menunjukkan dia orang besar, bahwa dia orang yang disayang seluruh keluarganya. Jadi disuruh nangis. Disitulah tangisan yang menyebabkan azab pada si mayat. Jadi ada keinginan untuk menyombongkan diri di dalam tangisan keluarga. Tapi kalau nangisnya normal, itu hanya kasih sayang kita, tidak mengapa. Masa kita waktu meninggal anak kita tertawa?
Kita senyum sana, senyum sini, alhamdulillah akan mati ni, alhamdulillah akan mati. Ada begitu, pasti kita menangis, maka tidak mengapa, ya. Baik, ini berarti kita harus ingat dulu bahawa yang pertama tadi, berilah salam pada anak-anak walaupun masih kecil, berilah salam, ya. Kemudian yang kedua, sayangilah mereka sebenar-benarnya sayang, maka Allah akan sayangi kita melebihi daripada sayangnya kita pada anak-anak kita.